Apa kabar teman-teman semua? Saya Bung Ropan kembali menyapa Anda. Semoga Anda sehat bersama dengan keluarga, dan hari ini tim nasional kita di bawah Sintayong akan mengarungi laga FIFA Matchday pertama di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lawan kita adalah Palestina, dan seperti yang saya bicara di konten sebelumnya, bahwa inilah kesempatan bagi tim Indonesia, tim Garuda kita, untuk bisa meraih hasil positif, bisa memenangkan laga melawan Palestina, dan itu yang diinginkan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Dan kita akan melihat juga ada beberapa kesempatan ya dari pemain-pemain kita untuk mengawali debut di tim nasional. Ya, diantaranya tentunya adalah Sain Patinama. Sayang Sandy Walsh tidak bisa bermain untuk awali debut dia, tapi Sain Patinama punya kesempatan besar. Entah dimainkan oleh STY di babak pertama, masuk dalam starting 11, atau bermain sebagai super sub, dia masuk di babak kedua. Yang penting ia ingin bermain buat tim nasional Indonesia dan memperlihatkan performa terbaik dia, walaupun memang agak disangsikan, agak diragukan juga, mengingat dia baru tiba kemarin, mungkin faktor kecapean, masih jet lag, namun dia sudah langsung ikut latihan. Ini luar biasa bagaimana keinginan, niat dia yang sangat baik untuk bisa bermain di tim Garuda ini melawan Palestina. Selain Sain Patinama, tentunya kita berharap ada penjaga gawang dari PSC Makassar yang tampil luar biasa di Liga 1 kemarin, Reza Arya Pratama. Ini juga yang kita akan tunggu untuk awali debut dia. Ada juga Ivar Jenner dan Rafael Struy yang berharap juga akan menikmati debut internasional pertama bersama dengan timnas. Semua berbalik atau semua ada di tangan STY sebagai pelatih untuk melihat siapa-siapa saja pemain yang akan dia mainkan untuk menghadapi Palestina di dalam starting 11 yang dia akan tampilkan. Ada banyak opsi, ya, ada banyak taktik atau banyak pola yang dia masih pikir-pikir untuk bisa ditampilkan nantinya, bisa dengan 3-4-3, kemudian dengan 4-3-3, 4-2-3-1, ya, 4-4-2. Ini banyak tentunya skenario yang ada di kepala STY. Tapi kalau melihat ke belakang ketika terakhir melawan Burundi dalam 2 pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, sudah terlihat bahwa STY menginginkan selalu tampil dengan 3 back, ya, kemudian ada 4 gelandang, yang kemudian ada 3 pemain depan. Ya, ini yang kita akan tunggu apakah hal ini juga akan ditampilkan menghadapi Palestina sebelum kita akan melihat laga kedua di FIFA Matchday pada tanggal 19 Juni yang akan datang di GBK atau Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana Mark Klok dan kawan-kawan akan menghadapi pasukan Lionel Scaloni, sang juara dunia 2022 di Qatar kemarin. Tapi yang pertama juga saya pikir ya, pemain-pemain kita harus fokus di saat akan menghadapi Palestina. Dan semua pemain sudah bertekad, kami ingin menang, kami siap bertanding melawan Palestina. Ini yang penting, bahwa tekad, semangat, motivasi yang tinggi dari pemain-pemain Indonesia untuk menatap laga pertama di FIFA Matchday ini. Karena hasil positif ini akan memberikan lecutan semangat ketika menatap laga kedua menghadapi Argentina. Dukungan supporter yang luar biasa di Gelora Bung Tomo dari masyarakat Surabaya ini juga dinantikan, ya, oleh pemain-pemain kita di saat akan menghadapi Palestina. Semoga apa yang kita lakukan, kita raih pada 2014 yang lalu ketika tim Indonesia mengalahkan Palestina 4-1 di Stadion Manahan Solo ketika itu, tim yang ditangani oleh Wim Risbergen, Bambang Pamungkas dan kawan-kawan, ini bisa terulang lagi di Gelora Bung Tomo, di mana kita bisa mengalahkan Palestina. Itu menjadi harapan semua tentunya netizen yang fanatik dengan tim nasional Indonesia. Doa masyarakat Indonesia pasti akan mengiringi langkah persiapan pertandingan yang dihadapi oleh pasukan STY ini. Nah, pemain mana yang akan ditampilkan untuk menghadapi Palestina yang ditangani oleh Makram Daboud? Ini pelatih Palestina, ya, karena Palestina ini tidak main-main. Secara peringkat mereka di atas kita, dan kemungkinan mereka menang melawan kita itu terbuka, ya. Jadi kita juga harus hati-hati pemain-pemain kita untuk menghadapi Palestina. Karena Palestina juga membawa seorang pemain yang pernah bermain untuk Persib Bandung pada musim 2021-2022, yaitu Mohamed Rashid, gelandang asal Palestina ini yang sudah kembali ke negaranya dan bermain untuk klub di Liga Palestina.
setelah dari Persib Bandung di Liga 1. Dia bermain sekarang di Jabal Al-Mukaber FC di Palestina. Dan Muhammad Rashid ini nantinya akan menjadi motor penggerak di lini tengah bagi Palestina. Di samping juga ada Atta Jaber dan Muhammad Yamin, 3 gelandang yang akan mungkin saja ditampilkan oleh pelatih Makram Daboud. Dan pertarungan itu akan terjadi dengan rekan Muhammad Rashid sendiri ya, di Persib Bandung, yang pernah mereka bermain bersama, yaitu Mark Klok. Ini yang akan ramai. Mark Klok juga adalah gelandang yang sangat diandalkan oleh STY di lini tengah bersama dengan pemain Persib Bandung lainnya, Rahmat Irianto. Ini yang kita akan nantikan. Dan komposisi pemain starting 11 menurut saya ada di bawah Mister. Tetap saya pikir Syahrul ya akan bermain, walaupun orang ingin melihat Reza, tapi saya pikir Syahrul tetap akan menjadi pemain pertama yang akan ditampilkan oleh STY. Ya, kemudian kalau dia bermain dengan 3 bek, ada Rizky Ridho di sana, ada Jordi Amat dan Elkan Bagot. Kalau mencari 4 gelandang, saya pikir Pratama Arhan akan main duluan, walaupun tidak menutup kemungkinan Sain Patinama akan awali debut, tapi mungkin dia akan diistirahatkan karena yang paling bagus bagi Sain Patinama adalah menghadapi Argentina di laga kedua nantinya. Pratama Arhan di kiri, Asnawi di kanan, 2 di tengah itu mungkin saja Mark Klok dan Rahmat Irianto yang akan bermain, atau Marcelino Ferdinand yang akan ditaruh di sini. Kalau 3 di depan, Stefano Lillipali yang akan bergerak lebih melebar, dan ada Dimas Derajat di depan. Walaupun kita punya 2 striker, memang akan ditentukan oleh STY apakah Dendi juga akan dimainkan lebih awal, tapi saya memilih Dimas Derajat. Di kanan itu bisa dengan Jakob Sayuri yang akan bermain. Itu komposisi starting 11 menurut saya yang bisa dimainkan oleh STY. Namun keputusan untuk memainkan pemain kan semua ada di STY. Dia yang lebih tahu dengan keadaan kondisi terakhir dari para pemain itu sendiri di saat akan menghadapi Palestina. Ya, semoga apa yang ditampilkan oleh STY ini akan dijawab dengan kepercayaan yang besar, atau mereka bisa memenangkan laga. Nah, itu yang akan ditunggu, digantikan bagi masyarakat Indonesia. Jadi sampai di sini saya berbicara dengan tim nasional Indonesia karena kita di sini masyarakat sudah merindukan kita mendapatkan hasil terbaik, dan pendapatan ada satu hal yang juga yang bagus dari penonton yang menonton di Gelora Bung Tomo ini, ada 10% katanya ini akan didonasikan, disumbang ke Palestina. Suatu hal yang bagus, disambut dengan ucapan terima kasih oleh tim Palestina, tentunya dengan apa yang akan dilakukan oleh Indonesia, karena Ketua Umum sudah mengatakan, Pak Erick Thohir, bahwa hasil penjualan semua ini tiket ada 10% buat disumbangkan ke Palestina. Dengan saya Bung Ropan, ingat bola itu bundar, giring terus.